Teman-teman bisa mendapatkan buku homeplans.id berisi kompilasi desain rumah yang bisa dipesan lewat WhatsApp. Buku ini juga sebagai giveaway untuk episode kali ini ya. Desain penginapan syariah dengan kamar berjumlah 6 yang bisa juga dipakai sebagai desain rumah biasa. Desain yang masuk akal, tepat guna, dan tidak berlebihan. Bersama Probo Indarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Apa kabar sahabat Homeplans? Kali ini saya mengetengahkan sebuah desain rumah untuk penginapan syariah dengan 6 buah kamar ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu denahnya. Nah, di sini saya mau tunjukkan denah dari desain rumah untuk penginapan ini ya. Sebenarnya ini bisa untuk desain rumah biasa dan juga untuk rumah penginapan. Nah, untuk desain ini sebenarnya diperuntukkan untuk sebuah penginapan syariah dengan 6 buah kamar ya guys. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing dari kamar ini punya kamar mandinya sendiri. Jadi ini adalah sebuah penginapan yang nantinya akan cukup eksklusif ya. Untuk kebutuhan ruangnya di bagian depan ini ada carport ya untuk 2 mobil dan parkir motor juga. Kemudian masuk ke hall utama atau hall atau semacam ruang bersama begitu. Nah, di sini di bawah tangga itu bisa dipakai sebagai area untuk istilahnya help desk, front desk yang nantinya bisa memberikan pelayanan kepada mereka tamu-tamu yang masuk ya. Nah, kemudian di bagian depan ini ada dapur. Nah, dapur ini kebetulan ada akses juga dari depan. Nah, di sini belum kelihatan di denahnya. Kemudian kamar mandi dan ada musola yang bisa dipakai untuk umum. Dan kemudian 2 kamar ini ya punya akses ke arah taman. Nah, kebetulan di taman ini nanti ada semacam sekat begitu, jadi nggak bisa lihat antara satu taman dengan taman lainnya. Nah, untuk di lantai 2 kita ada 4 buah kamar ya, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing juga punya kamar mandinya sendiri. Dan di sini nanti menjadi ruang cuci jemur setrika dengan kamar mandi juga, atau mungkin bisa dipakai sebagai area untuk ruang laundry, dimana di sini bisa diletakkan mesin cuci untuk karyawan yang akan menjadikan area ini juga sebagai semacam kayak linen ya. Nah, seperti itu untuk denahnya. Bagaimana untuk 3 dimensinya, kita lanjutkan berikut ini. Di sini bentuk fasadnya sengaja saya rancang sesuai dengan request owner. Kebetulan owner menyukai bentukan gaya arsitektur Skandinavia yang saat ini cukup marak untuk digunakan. Di sini saya memakai bentuk atap yang cukup ikonik, yaitu mengerucut ke atas, dipadukan dengan elemen bata expose, kemudian bagian-bagian seperti jendela-jendela pada lantai 2 serta elemen lainnya seperti roster pada bagian depan pagar. Sebagai sebuah penginapan, saya harap ini bisa menjadi fasad yang cukup inviting atau menarik setidaknya saat dipakai untuk berfoto dari bagian depan. Jadi bagian depan ini ada carport yang bisa diisi 2 buah mobil dan beberapa motor. Bagian depannya ada roster seperti ini. Untuk atap transparan di atas carport bisa dibuat dari polikarbonat ataupun kaca ataupun akrilik, dan juga saat ini bisa menggunakan material solar flat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Di bagian dalam ini ada area penerima di mana kita langsung bisa melihat tangga untuk menuju ke lantai 2. Nah, untuk dinding tangga ini sekalian bisa dipakai sebagai area untuk duduk dan juga ada meja bar, karena di bagian bawah tangga ini juga digunakan sebagai front desk atau area penerima, di mana di sini tamu bisa check-in dengan bantuan karyawan. Ini adalah area tunggu yang bisa melihat ke arah depan. Kemudian di sini ada pintu ke arah dapur yang juga ada di depan ya. Dan ini adalah kamar mandi yang bisa digunakan untuk bersama. Misalnya ada tamu yang baru masuk atau mau pulang, kalau mau memakai kamar mandi ini juga bisa. Di sini juga dekat dengan area musola ya, jadi juga bisa sebagai tempat wudhu. Di area musola berwarna hijau muda ini guys, ini ada partisi yang menghalangi pandangan ke arah musola tersebut. Nah, kita masuk ke salah satu kamar yang ada di bagian belakang, dan ini adalah kamar yang cukup eksklusif ya, karena di sini memakai taman pribadi.
Selain itu juga ada kamar mandi pribadi ya di setiap ruangannya. Ilustrasi di sini saya memakai warna hijau muda yang kesannya kalem dan sekaligus memberi warna yang cukup sesuai untuk keseluruhan interior bangunan penginapan ini. Dan di sini gambaran dari area ruang kamar mandinya. Kita menuju ke sebuah pojokan yang bisa dipakai untuk bersantai. Di sini memang ada pemandangan ke arah taman belakang yang meskipun kecil tapi benar-benar dimaksimalkan ya. Kemudian ada wardrobe dan di sebelahnya tadi juga ada tempat rias dan juga meja. Kita keluar sebentar untuk menuju ke kamar yang satunya. Ini adalah kamar yang ada di belakang juga. Untuk tipe kamarnya ini ada kemiripan dengan kamar sebelumnya. Jadi di sini memakai warna pastel juga untuk bagian dindingnya. Ada sebuah kamar mandi dalam dan juga taman dalam yang tentunya juga dimaksimalkan dengan sebuah meja custom. Di sini dilengkapi dengan sebuah kursi untuk bersantai serta taman mungil yang dilengkapi dengan tanaman kecil tentunya. Taman ini merupakan taman kering yang mudah perawatannya ya, karena untuk sebuah penginapan tentunya untuk maintenance kita tidak bisa memakai jenis arsitektur yang high maintenance. Kita kembali ke area ruang tunggu. Di sini terdapat dua buah sofa yang bentuknya kecil dengan background dinding tangga. Saya memakai material bata expose seperti ini yang diharapkan bisa menjadikan ruang ini terasa cukup segar dan ikonik. Bahkan untuk berfoto ria. Nah, di sini ada area tangga dengan background permainan dinding beton atau semen. Pada ujung tangga juga terdapat sebuah jendela ke arah area cuci dan jemuran di belakang. Ketika kita sampai pada lantai 2, kita mendapati area dindingnya dicat dengan aksen warna abu-abu dan orange yang cukup segar. Nah, di sini saya meletakkan sebuah area lounge di area lantai 2 dengan background kisi-kisi ke arah tangga. Jadi untuk area tangga ini bisa semakin ikonik meskipun hanya dengan menggunakan material besi ya guys. Kemudian ada sebuah proverb atau quotes yang bisa dituliskan pada dinding. Nah, kita sekarang masuk ke kamar yang ada di bagian depan. Untuk fasilitasnya di sini menggunakan queen size bed. Kemudian ada sebuah wardrobe dan juga tempat meja rias dan kaca cermin pada salah satu sisinya. Di sini juga bisa kita dapati kamar mandi dalam seperti kamar-kamar lainnya ya. Untuk bentukan dari kamar mandi ini, background klosetnya dibuat berbeda. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Untuk desain kali ini, coba tuliskan di kolom komentar ya, di bawah. Untuk komentar yang terbaik, bisa jadi akan mendapatkan satu buah buku sebagai giveaway untuk video kali ini. Dan stay tune untuk video-video selanjutnya akan saya umumkan ya. Terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan update terbaru desain dan tips rumah dari channel Purbo Indarto, channel desain rumah pertama di Indonesia.